Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini adalah percintaanmu di bulan November tahun 2023. Nanti kita lihat dari jomblo, berpacaran, dan yang sudah menikah. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energimu. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun kamu bisa memakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, Gemini. Di sini saya bagi ya 3 file ya, file jomblo, file pacaran, dan yang sudah menikah ya. Oke. Jadi kamu di posisi mana silahkan pilih ya. Dan maaf agak sedikit berisik ya, anak saya di samping saya, dia lagi bermain. Maaf kalau suaranya terdengar di dalam video, dan semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas untukmu ya. Oke, di mana file pertama file jomblo, file kedua file pacaran ya, dan file ketiga adalah file yang sudah menikah. Kamu di mana silahkan tentukan ya. Saya mulai dulu dari file pertama, saya sisihkan file berpacaran dan file yang sudah menikah. Yang jomblo dulu untukmu para jomblo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini yang jomblo. Kira-kira bagaimana Gemini dirimu di bulan November 2023 yang jomblo? Waduh, saya lihat di sini ya, kamu ada trauma ya. Tetapi saya lihat di sini ada beberapa mungkin yang kondisinya trauma, luka batin, ataupun mungkin baru putus ya. Tetapi saya lihat di sini kamu akan jauh lebih baik ya. Di sini ada Six of Wands, di mana kamu berusaha untuk move on ya, dan berusaha juga untuk mengobati luka batinmu dari orang-orang yang terdahulu menyakitimu. Wah, ini bagus nih, keren ya. Dimana saya lihat di sini kamu lagi menanti-nanti nih ya, Kak, siapa yang mau datang ya, siapa, aku sudah siap untuk tidak jomblo lagi ya. Tapi ya itu, dalam tanda kutip juga ada beberapa yang sudah datang tapi kamu masih kayak macam ragu ya. Padahal udah mau move on nih, tapi masih pilih-pilih karena yang tadi saya bilang ada trauma kan, masih dalam tahap proses penyembuhan. Ada beberapa yang akan datang menghampirimu ya, entah mungkin dalam tanda kutip ya teman tapi mesra, ataupun mungkin ya bersahabat dulu deh sambil kita lihat-lihat ya, sambil mengenali sikap satu sama lain ya. Saya lihat di sini ada beberapa juga yang akhirnya berusaha untuk pergi meninggalkan kota ya, dimana ada bayang-bayang masa lalu pasangan yang membuat hidupmu tidak nyaman ya, ataupun ya sudah deh, saya buka lembaran baru dengan orang yang baru ataupun hidup baru. Jadi kamu lebih up ya. Saya lihat di sini ada beberapa yang sudah bercerai ya. Jadi jomblo ini bukan berarti yang untuk ini aja ya. Yang belum menikah ya, tapi di sini ada yang bercerai, baru bercerai sehingga dia jomblo ya. Wow. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja, ini kompleks juga ya yang jomblo. Karena ada beberapa dari Gemini yang baru cerai, akhirnya luka batin, ataupun putus dari pasangan, akhirnya luka batin, tetapi berusaha untuk bisa move on ya. Ada pula juga yang mungkin ada yang datang, tetapi kamu kayak macam antara move on tapi belum move on nih, gimana ya. Kamu merindukan keluarga ya, ingin mendapatkan pasangan itu yang serius, tapi kok ini orang-orang ini kayak macam takut nanti mempermainkanmu ya. Di sini ada Two of Sword, di mana kamu takut ya,
ibarat kan masih ada trauma dalam diri. Jadi yang jomblo ini antara mau terima orang-orang yang akan datang ataukah gimana gitu. Mau tolak juga, ada beberapa yang aduh saya tolak atau saya terima ya, saya takut nanti dia menyakitiku lagi. Saya ingin kamu jangan hanya datang untuk persinggahan atau hanya datang untuk memanfaatkanku saja karena trauma di masa lalu itu, ya. Mau yang betul-betul serius, jangan baru 1-2 bulan udah marah-marahan ya. Karena kamu udah lelah, makanya di sini kamu lebih banyak ingin menanti orang-orang yang betul-betul serius, bukan hanya untuk teman rasa pacar ataukah ya persinggahan atau hanya untuk kasihan saja ya. Lebih ingin, di sini ada Two of Cups yang betul-betul menggandeng tanganmu, membimbingmu dan berharap bisa membantu ya kamu untuk mengobati luka batin. Karena kondisinya sekarang saya lihat kesini kamu kesepian. Kamu ingin ingin orang itu atau sosok itu datang hadir dalam hidupmu untuk mengisi hari-harimu. Ya maaf ya agak berisik ya. Di sini ada Jasmine. Kamu berusaha berserah kepada semesta ya, supaya diberikan petunjuk ya, diberikan kekuatan, diberikan semu hidayah juga ya, apa yang harus kamu lakukan ke depan. Karena saya lihat di sini kamu kayak macam bingung, takut salah langkah. Tetapi saya lihat di sini kamu berusaha untuk happy ya. Jadi ya walaupun mungkin kondisinya kamu sepi tetapi lebih fokus pada kebahagiaan diri. Wah keren, nggak apa-apa. Jangan buru-buru mau punya pacar ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang takut kesepian. No ya, mendingan kita sendiri tapi bahagia dibandingkan bersama pasangan tapi ribut mulu ya, betul nggak? Bagaimana kita hidup di dunia ini kan harus bahagia. Kita punya pasangan tapi nggak bahagia, kasihan dirimu dan dirinya, bukan hanya dirimu. Kalau kamu tidak bahagia bukan dilihat dari dirimu saja, tetapi dirinya juga nggak bahagia. Jadi sama-sama tidak bahagia kan, berarti kan nggak ibaratkan menyanyiakan waktu gitu, menyanyiakan hidup. Bukan lihat dari dirimu saja tertekan, tapi lihat juga dari dirinya. Nah itu ya, kamu tidak bahagia dia pun sama tidak bahagia. Jadi kalau kamu mau membahagiakan pasanganmu, kamu bahagia dulu supaya apa? Dia juga ikut bahagia bersamamu. Ini kita bicara energi ya. Jadi jangan karena kesepian ataupun status, mau kejar status aja ya. Karena tadi saya bilang ada yang ingin betul-betul serius. Ya saya harus serius, jadi dia harus serius. Padahal mungkin dia mau TTM dulu, teman tapi mesra dulu. Habis itu nanti kalau cocok baru kita melangkah ke selanjutnya gitu. Ataupun mungkin kamu trauma ya, wah dia masa lalunya tuh playboy, wah dia tuh masa lalunya playgirl. Nanti kalau saya sama dia walaupun saya suka tapi nanti ujung-ujungnya putus, sakit hati ngapain. Nah ya itu kamu harus bisa bijaksana dalam memilih atau bersikap seperti gitu ya. Tetapi yang pasti juga ada orang yang mau datang kepadamu ya, tapi ya itu kembali padamu, kamu mau menerima tidak. Tapi memang saya lihat di sini kamu masih ingin mengobati luka batinmu ya, dan berusaha untuk sungguh-sungguh menerima diri gitu sebelum menerima orang lain. Karena saya lihat di sini orang yang datang itu kayak bukan tipemu ya, jadi kayak kamu kayak macam gimana, terima nggak ya. Karena saya lihat di sini standar kamu tinggi. Harus ya, bukan standar tinggi tapi punya standar yang harus memenuhi gitu. Sedangkan mungkin orang ini ya dia banyak kekurangan sehingga kamu masih ragu untuk masih mau terima atau tidak ya, terima tidak ya. Nah ini jadi, ataupun mungkin kondisinya kamu suka tapi masa lalunya kelam, jadi kamu masih berpikir 2 kali. Tetapi ingat ya, tadi yang saya bilang di sini ya ada Jasmine, kamu berserah aja. Kalau memang itu yang terbaik ataupun itu jodohmu, pasti akan kembali padamu. Kalau tidak ya sudah, berarti ada orang yang akan ditunjukkan semesta untuk menghampirimu untuk bisa membuatmu bahagia seperti gitu ya. Jadi kembali lagi pada diri sendiri untuk bisa lebih berbahagia. Selama kamu bahagia, kamu akan memancing energi positif. Orang-orang yang bahagia, yang akan membuatmu bahagia, yang akan datang masuk dalam hidupmu. Oke, itu yang saya lihat ya dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Dan untuk koneksi orang yang mau datang kepadamu di sini ya, karena ada yang mau datang kan tadi. Jadi kalau ada juga pun yang tidak datang, artinya ya dia kamu jomblo aja gitu. Tapi ada yang datang, yang tadi saya bilang ya, ada yang datang tetapi kamu masih pikir-pikir ya. Oke, untuk itu di situ kamu terkoneksi dengan bintang Gemini, Taurus, Scorpio, ada Libra juga. Ada saya lihat di sini Sagittarius, ada Capricorn,
Aquarius, Aries, dan Pisces ya. Dari inisial saya lihatnya di sini ada huruf B, K, L, ada J. Wah, ini kartunya, tunggu sabar ya, kartunya terbalik. Ada W, ada A, S, M, P, L, ada Q, ada R, ada Y, ada F, T, L, I, H, dan U. Wah, banyak yang double ya, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saya sesuai dengan yang kamu rasakan. Oke, itu yang saya lihat dari jomblo ya. Tetap semangat, tetap berserah kepada semesta, yakinkan bahwa dirimu pantas dan layak untuk dicintai ya. Oke, sembuhkan luka batinmu dulu sebelum menerima cinta baru. Kita lanjut ke pile kedua, yaitu pile pacaran. Kita lihat apa yang terjadi dengan dirimu Gemini yang berpacaran. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini yang berpacaran. Gemini, kita lihat apa yang terjadi dengan Gemini yang berpacaran. Waduh, ada Four of Pentacles. Wah. Di sini saya lihat ya, ada cinta segi 4. Wah, kalau tidak cinta segi 3, cinta segi 4 ya. Dimana kamu terkoneksi dengan pasanganmu, tetapi kamu juga terkoneksi dengan yang lain, ataupun mungkin pasanganmu dengan yang lain, ataupun bahkan yang saya bilang si cinta segi 4 ini dua-dua ya. Dia kamu pasanganmu bermain api, kamu pun juga ikut bermain api. Wah, ini repot nih ya, karena di sini ada the lovers. Walaupun saya cinta, tetapi saya juga realistis ya. Karena ada beberapa yang saya lihat di sini fokus pada keuangan, mungkin kondisinya dia lagi fokus dan kamu kesepian, ini contoh ya, ataupun pasanganmu kesepian dan akhirnya bermain api. Kenapa bisa seperti begitu? Ada kecemburuan juga ya, dimana mungkin pasanganmu, kalau seandainya dia tidak bermain api dengan manusia, ya dia bermain api dengan artinya memprioritaskan dirinya untuk ke karir ya, ataupun mungkin dia lebih ke sahabat, kamu cemburu. Nah, ini ada faktor kecemburuan di sini, karena kita bicara triparty, bicara kalau hubungan itu kan berarti cemburu, berarti dalam artian kalau seandainya triparty berarti cemburu dengan manusia, tapi kalau cemburu juga ada dengan gadgetnya, ada cemburu dengan sahabatnya ya. Ini ada faktor kecemburuan ya, dan faktor keuangan juga salah satu yang membuat hubungan kalian renggang. Saya lihat di sini di bulan November ya, karena mungkin dia harus fokus untuk membayar cicilan ataupun apapun, sehingga mungkin waktunya tidak terlalu banyak untukmu, atau kamu tidak terlalu diprioritaskan. Tetapi dia sayang kamu pun sayang dia ya. Tapi yang saya pusingkan di sini, kenapa saya sama-sama saya saling menyayangi, tetapi sama-sama juga saling menyakiti ya. Tuh, di sini ada Three of Swords, di mana ada ketidakjujuran. Wah, ketidakjujuran ini dalam artian ya itu tadi, kamu cinta dia tetapi masih bermain api, ataupun mungkin kamu cinta dia tapi tidak ada memberikan maaf. Macam contoh kalau lagi ribut ya, sama-sama sayang, sama-sama cinta, tapi karena egonya tinggi sehingga mau tidak mau ya siapa dulu yang harus minta maaf, saya malas, dia dulu dong, padahal wah. Ataupun mungkin kondisinya saya sayang, saya cinta kamu, tapi kamu harus ikuti saya ya. Ego yang bermain, ataupun mungkin kalau dibilang diam-diaman ya, lagi no kontak. Wah, kenapa seperti gitu ya? Di sini ada Nine of Cups ya, sama-sama sibuk, sama-sama fokus pada karir atau studi. Kalau dia fokus pada dirinya, ataupun mungkin kondisinya ya mungkin mau akhir tahun ya, sehingga mau tidak mau ya mungkin sibuk di kantor, sehingga tidak bisa memprioritaskanmu. Dalam artian ya mungkin ada waktu libur tapi malah dia pakai untuk kerja. Makanya tadi saya bilang ada kecemburuan sama karir ya, karena ya memang lagi dikejar waktu ya, ataupun mungkin kondisinya memang dia lagi kerja gila kerja nih orang ya, sehingga akhirnya menduakanmu. Ataupun mungkin saya lihat di sini ada beberapa yang kecewa terhadap pasangannya karena faktor keuangan. Contoh, kapan kita nikah? Kamu udah janji kemarin kita mau nikah, tapi ujung-ujungnya nggak nikah. Kenapa? Karena belum ada duit ya. Jadi ini salah satu faktor yang mempengaruhi kamu itu faktor keuangan ya, akhirnya ribut dengan pasanganmu. Tetapi saya lihat di sini ada kamu berusaha untuk bisa lebih tenangkan diri ya, berpikir positif. Pasanganmu juga jangan terlalu ya, mungkin di bulan November mungkin di awal-awal agak menggebu ya, tapi di akhir-akhir November saya lihat
ya agak lunak, agak sedikit saling memaafkan ya, saling introspeksi diri ya, mungkin karena masih ego ya, ya mungkin akhirnya di akhir bulan baru atau pertengahan baru rasa rindu menggebu, karena saya lihat di sini ada LDR juga ya. Jadi di sini ada Ace of Wands, di mana ya kamu berusaha untuk bisa lebih tenang, lebih berserah kepada semesta. Kalau memang dia jodohku berarti akan didekatkan lagi walaupun kita ribut marahan ya, tetapi kalau tidak ya sudah ya, berarti cukup sampai di sini, ataupun mungkin ya nggak tahu kehidupan kita mendatang bagaimana. Jadi kamu lebih menyerahkan semuanya kepada semesta untuk dituntun dan diberikan petunjuk dalam hubungan ini ya. Yang pastinya di bulan November kalian banyak tantangan, halangan, hambatan, rintangan untuk mungkin ketemu, berkomunikasi, ataupun mungkin mengutarakan isi hati ataupun apapun, tetapi dalam hati tetap sayang dan cinta. Wah, ini bagus ya. Tetapi ingat, ego jangan terlalu tinggi. Kasihan dirimu lelah memikirkan egomu sendiri. Kasihan juga dirinya ya. Terkadang kita cinta, tapi kalau kita salah karena ego ya akhirnya kita yang menderita sendiri. Seperti gitu ya. Ungkapkan maaf, ungkapkan kata cinta, bukan hanya sekedar ucapan, tetapi tunjukkan juga dalam perbuatan, supaya dia tahu bahwa oke, memang kamu orang yang tepat untuk diriku. Dan akhirnya dia pun membalas cintanya kepadamu sesuai dengan apa yang kamu berikan padanya. Seperti gitu. Jangan hanya minta, menuntut, tetapi tidak mau memberikan gitu. Cuman mau menerima doang ya, tidak mau memberi cinta, hanya mau menerima cinta. Wah, repot. Harus sama-sama seimbang supaya dia juga merasakan hal yang sama, bahagia seperti dirimu. Bisa, artinya dirimu bahagia, dia pun bahagia, seperti gitu ya. Oke, itu yang saya lihat ya dari koneksimu dengan pasanganmu. Semoga resonate ya. Oke, jadi apa kata ininya di sini? Benci, benar-benar cinta. Aduh, ini benci tapi benar-benar cinta gimana ya? Tapi ya itu yang terjadi. Dikomunikasikan aja baik-baik ya. Oke, untuk koneksi di sini ada saya lihat di sini ada, saya lihat kartunya dulu, sabar. Ada Taurus, ada Aries, ada Scorpio, Sagittarius juga ya. Ada Leo, Cancer, Gemini, Pisces, Capricorn, dan Aquarius. Dari inisial ada huruf D, L, J, ada P, ada H, L, M, Q, S, T, D, U, R, O, B, D, Y, P, dan Q ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, kita lanjut ke pile ketiga, pile yang sudah berpasangan atau sudah menikah ya. Kita sisihkan pile kedua, kita ke pile ketiga. Oke. Berikan energimu ya yang memilih pile ketiga yang sudah berpasangan ya. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energimu bintang Gemini yang memilih pile ketiga, ataupun kok memilih sih yang berpasangan yang sudah menikah ya. Oke, kita lihat apa yang terjadi dengan orang-orang dari kalian atau pasanganmu yang sudah menikah. Wow, di sini ada The Star. Kamu sangat memujanya, sangat mengagumi. Dia pun sama. Wah, di sini ada Seven of Swords dan Eight of Wands, di mana dia mengagumimu. Kamu sosok yang sangat luar biasa, memberikan cinta pada keluarga. Waduh ya, sama-sama juga nyaman ya. Dia pun sama, kamu pun sama ya. Wah, keren nih ya. Walaupun mungkin kondisinya ada konflik-konflik biasa-biasa ya, konflik-konflik dikit ya, nggak apa-apa. Namanya juga dalam hubungan nggak mungkin mulus-mulus ya. Tetapi saya lihat di sini kamu cinta bersama pasangan ini luar biasa, sangat-sangat apa ya, kalau dibilang cinta yang dewasa, nggak mau pusing selama tupoksi tetap jalan baik ya, komunikasi juga ya. Walaupun mungkin kondisinya ada cemburu-cemburu juga, mungkin dia lebih dekat dengan lebih dekat dengan sahabat atau kerjaan ataupun apapun ya, karena mungkin tidak terlalu lama di rumah, ataupun mungkin ya terlalu banyak di luar. Tetapi saya lihat yang penting duit ya. Yang penting tetap dinafkahi, walaupun tidak dinafkahi juga saya lihat di sini, tapi dia bantu tenaga ya, kamu nggak jadi masalah sih. Saya lihat di sini komunikasi kalian bagus ya. Walaupun mungkin kondisinya ya tadi saya bilang duit ya, duit, kalau entah ada duit ataupun tidak ya, kamu berusaha untuk mencari. Nah, mencari ini yang capeknya nih, capek bukan dengan pasangan tapi capek fisik ya, dimana mungkin kamu merasa bahwa
saya mendapatkan pasangan, saya bahagia mendapatkan pasangan, tetapi kok kondisinya lagi banyak angsuran nih, kondisinya saya belum bisa membahagiakan pasangan karena saya harus berusaha untuk, ataupun dianya ya berusaha untuk bekerja keras sehingga harus ada yang dikorbankan, artinya waktu bersama keluarga. Nah ini ya, dia sedih juga kalau seandainya dia meninggalkan keluarga. Jadi jangan kamu berpikir wah dia santai-santai di sana, dia lagi sangat rindu keluarga juga, ataupun mungkin dirimu ya. Jadi harus bisa maaf ya, ini blitznya ini naik turun menyala mati nyala kenapa ya. Oke ya, semoga kalian bisa lihat dengan baik ya. Jadi seperti gitu, dimana saya lihat di sini mungkin kamu ada kecemasan, rasa takut ataupun apapun tentang pasanganmu, tetapi saya lihat di sini kamu lebih upper terhadap pasangan, berusaha untuk bisa lebih menyikapi dirinya, bisa lebih mengerti akan dirinya, walaupun mungkin kondisinya hatimu lagi emosi, marah, tapi kamu bisa tetap mengontrol emosi itu, terutama dalam hal keuangan ya. Mungkin ada berselisih paham tentang manajemen keuangan ya, ataupun mungkin ada yang tidak jujur, tidak transparan ya. Tetapi saya lihat di sini ya kamu bisa tetap sabar, mengontrol emosi, dan ya berusaha baik-baik aja karena kamu cinta. Nah ini makanya saya bilang di sini cinta yang dewasa, cinta yang up ya, dan berusaha untuk bisa membahagiakan keluarga aja. Wah keren nih ya, walaupun mungkin kondisinya ada sakit hati, ada emosi dikit-dikit ya, tipis-tipis aja, nggak usah terlalu diambil pusing ya. Namanya juga karakter yang berbeda menjadi satu ya. Kita perlu saling mengimbangi. Kalaupun mungkin ada cemburu, anggap aja itu bumbu-bumbu dalam kehidupan ataupun dalam percintaan, bahwa memang dia masih mencintaimu kalau dia cemburu. Karena kalau udah nggak cemburu ya berarti dia udah nggak ada rasa. Jadi kalau pasanganmu masih cemburu berarti bersyukur dia masih sayang kamu gitu ya. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang yang terkoneksi denganmu ataupun pasanganmu ya, yang lagi berjuang untuk keluarga, ataupun mungkin kamu yang berjuang untuk keluarga ya. Oke. Untuk koneksi di sini dari zodiak ada Taurus, ada Aries, Sagittarius, ada Aquarius, Pisces, Capricorn, Virgo, Libra, Scorpio, dan Cancer ya. Dari inisial ada huruf B, L, ada J, ada K, F, T, S, M, D, L, ada I, F, Y, T, H, dan U ya. Wah ini banyak yang double ya. Ya seperti gitu, energinya up yang double ya, kamu bisa menyesuaikan. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Gemini ya, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, bye bye.